tadi sudah cukup jelas kan ya, dijelasin ya. Kalian paham kan 12 mata rantai itu prosesnya? Jadi ketika pertama kali apa, kedua kali apa, ketiga apa. Di sini kan ceritanya keinginan ada mencengkram, keinginan sama mencengkram. Nah itu adalah klisa. Nah ini yang disebut nafsu keinginan, kemelekatan. Jadi mencengkram di 12 mata rantai itu ada nafsu keinginan dan mencengkram. Itu dua-duanya kemelekatan. Jadi klisa utama kemelekatan itu dua itu. Nah dia melekat sama apa? Dia melekat sama Tuhan. Dia melekat sama siapa? Dia melekat sama Tuhan. Maksudnya Tuhan ini, aku yang mau merasakan, saya ingin. Nah itu dia melekat sama pandangan aku ini. Lalu bikin karma. Dia bilang gini, berpegang pada apa yang Anda inginkan, mendambakan dan melekat pada hal-hal berkaitan dengan 5 indera, bentuk suara, pandangan. Misalnya pada pandangan sama kecuali terhadap sila berkaitan dengan pandangan yang perilaku buruk, pandangan terhadap skandal menghancurkan, berpegang pada pandangan-pandangan, berpegang pada sila perilaku, berpegang pada gagasan-gagasan aku. Jadi dia berpegang pada konsepsi pandangan, oh aku ingin ini, aku ingin itu. Lalu nafsu keinginan menyenangkan dan tak menyenangkan. Nafsu keinginan untuk berpisah dari perasaan yang menyakitkan, nafsu keinginan yang ingin menyebabkan perasaan senang. Jadi itu nafsu keinginan, perasaan dari perasaan. Jadi dua ini kemelekatan. Lalu kontak sudah tahu. Jadi apalagi ya, yang begitulah 12 mata rantai tidak bisa terlalu banyak dijelasin, kalian paham sendiri ya sudah. Nah, apa yang dipikir? Dengan satu biji ini lahir, dengan adanya ini maka muncullah itu, dengan muncullah itu mengakibatkan itu. Nah itu aja terus dibilang kan. Nah dibaca di Liberation ada cukup jelas. Dari 3 timbul 2, dari 2 muncul 7, dari 7 muncul 3. Beginilah tepatnya roda keberadaan, berputar-putar kembali, putar terus. Nah jadi dari karma, klisa, duka, 3 mata rantai adalah ketidaktahuan, nafsu keinginan dan sikap mencegah pada klisa. 2 adalah bentuk-bentuk karma. Sisanya adalah 7 duka. Ya, kesimpulannya adalah merenungkan Paccicca Samuppada baik secara utuh mundur. Salah satu cara untuk memeditasi karakteristik penderitaan di samsara. Mulai dari praktek ini kita bisa membagikan keinginan untuk bebas dari samsara. Nah, ketika kita merenungkan 12, jadi ini adalah PR yang harus kita pelajari secara seksama sampai paham betul proses 12 mata rantai. Sampai benar-benar paham bahwa 12 mata rantai itu prosesnya seperti apa, terjadi seperti apa. Tetapi itu bukan semacam paham rumus. Bukan paham rumus matematika, tapi paham dari batin bahwa jika satu karma prosesnya seperti ini, dan ketika itu batinku apa yang terjadi. Dengannya ini muncullah itu, dengan tidak ada ini maka tidak ada itu. Nah, dengan demikian, jalan yang harus dipraktikkan oleh orang-orang yang ingin keluar dari menghentikan samsara. Setelah merenungkan kerugian samsara, seperti dijelaskan di atas, bersifat samsara, baik dunia eksternal maupun makhluk-makhluk mendalaminya, ada tidak kekal. Ketidakkekalan adalah kondisi di mana segala sesuatu musnah dengan cepat tanpa bertahan lebih dari sejenak pun. Semua entitas adalah gerakan bayangan bulan di permukaan air yang sedang digerakkan oleh angin. Sama halnya, kita seharusnya mengenali bahwa semua kesenangan dan kekayaan di samsara memberikan sedikit manfaat dan sesungguhnya sangat berbahaya. Seperti keteduhan yang diberikan oleh bayangan kepala kobra.
kita seharusnya juga menyadari bahwa kita harusnya memikul penderitaan tiada henti. Tidak peduli di mana kita lahir, antara 5 kelas seseorang terjebak di dalam rumah yang terbakar, atau seorang narapidana tinggal penjara akan merasa muak dan mati-matian ingin memperoleh pembebasan. Selama seluruh waktu yang telah kita habiskan untuk mengembara di samsara pada masa lampau, ia tidak berhenti dengan sendirinya. Oh, suatu saat berhenti? Enggak. Dia juga tidak akan berhenti dengan sendirinya sekarang. Oleh karena itu, kita sendiri hanya harus membuatnya dia berhenti. Dan waktu untuk melakukannya adalah sekarang, ketika kita telah mencapai kualitas-kualitas kebebasan dan keberuntungan. Jadi kan logikanya samsara itu kan liar ya. Di dalam samsara itu kondisinya liar. Jadi batin kita kan perlu diarahkan nih. Kalau kita di dalam samsara, kan batin kita liar. Sedangkan batin kita perlu diarahkan kan. Supaya nggak ini nggak itu, berbahaya itu, paham kan? Maksudnya itu ngerti kan? Jadi batin kita kan perlu diliar. Dan samsara ini sangat memperdaya. Jadi batin kita tuh kan perlu dijaga agar kondisi batin kita itu tidak liar dan kondisi batin kita itu terjaga, terkontrol. Maka itulah fungsinya sila. Jadi sila fungsinya adalah untuk menjaga batin agar batin ini tidak liar dan terkontrol. Itu yang disebut istilahnya komitmen. Seperti kemarin lah. Kemarin kan awal-awal kita cerita bahwa kalau kita membiarkan jalannya, jadi gimana ceritanya? Oh, kalau saya keluar ini entah kemana, habis itu entah kemana, kepikiran itu kan liar begitu tuh. Sedangkan kita ada janji, misalnya gini, kita habis kelas ini kita ada janji. Lalu kan kita nggak tahu apa yang terjadi, kita keluar ketemu orang lagi, ketemu orang diajak ketemu orang lagi, diajak ketemu orang lagi. Kan it's look like ngalir gitu aja. Secara alami ya kan? Sedangkan kita ada janji habis ini kelas kita mau ada janji untuk ini misalnya. Nah, karena kita ini liar tadi, kan harus dibalikkan nih supaya pada janji ini. Paham nggak? Kalau tidak kan ya dia ngalir begitu aja kayak binatang liar entah mau kemana gitu. Paham nggak? Ngerti maksudnya kan? Nah, janji ini disebut komitmen. Itulah yang disebut sila. Kalau kita tidak pada ikat dia pada janji dan komitmen, ya sudah kita lihat toh. Seperti kendaraan yang remnya blong, ya libas aja kemana saja kendaraan itu pergi. Karena ada janji, ada komitmen, ada sila, maka kita itu janji, oh ketemu sebentar, oh ya ada jam 7 aku harus balik. Nah, nggak jadi, balik lagi ke yang tadi. Maka itu terarah, balik lagi ke jalan yang terarah. Jadi ada dua, komitmen, balik lagi titik. Nah titik ini jalan yang terarah, komitmen ini janji. Kan dua barang ini sebenarnya yang kita bentuk. Paham nggak maksudnya? Yang tadi kan ngerti tuh, misalnya habis ini kita keluar ketemu orang lagi, habis itu jajan pikiran ini, habis ini gini habis ini gini kan nggak ada habisnya tuh, liar tuh, kayak bola itu ngalir kemana aja dah, nggak terkontrol. Kayak air tuh dibiarkan ngalir kemana aja sekendaknya air itu ngalir. Tapi karena kita ada janji habis kelas nanti gini ya, kan ingat janji itu kan diingatkan untuk balik lagi ke sini. Kalau enggak kan kita lihat. Nah ingat janji itu kan komitmen. Itu yang mengikat. Nah mengikat pada apa? Pada sesuatu yang kita bangun. Apa? Kehendak untuk bebas. Kehendak untuk bebas dari samsara. Kehendak akan pada hal-hal bajik fungsinya untuk punya kemampuan untuk bebas dari samsara. Jadi hal-hal yang itu kan kita bangun. Kehendak untuk bebas itu kan kita bangun. Kita yang bangun. Kalau enggak kan enggak ada. G.C. Petawan tadi kan bilang tuh, itu enggak bisa berhenti sendiri. Ya kalau mau berhenti ya sekarang ini kita harus menghentikannya. Berarti kan kehendak untuk menghentikannya, kehendak spiritual itu kan kita bangun. Sama ketika kamu
belajar di sini, kita kan, oh ya, saya punya kehendak untuk belajar. Untuk apa? Untuk agar saya punya kemampuan untuk bebas dari samsara. Jadi kan sesuatu yang kita bangun di dalam jalurnya liar, pikiran liar itu kan kita bangun sesuatu yang kita pupuin sehingga sesuatu yang kita bangun itu besar, kokoh, dalam ya kan? Kan begitu tuh. Nah, apa yang bisa ini kan sesuatu yang kita bangun. Pikiran kita kan tidak di sini, pikiran kita kan liar kemana-mana. Supaya di sini kan diikat nih. Nah, apa yang mengikat? Silamu, komitmenmu itu diikat di sini. Maka kalau kita membreak kita punya sila, ya kamu putuskan liar benang itu, ya kamu kayak truk remblong, ya kayak bola salju gelundung, dia kemana aja udah pergi. Berarti kamu memutuskan hubungan pada jalan spiritual ini. Yang sesuatu yang kamu bangun selamanya, ya tak ada lagi sudah. Mulai dari nol. Kalau mau, kalau tidak ya sudah tak ada. Paham nggak? Paham nggak? Misalnya balon tiup itu, kalau kita lepas talinya, dia kan tiup kemana-mananya terserah dia toh. Tali yang buat dia tidak liar itu kan tali yang ikat dia. Paham nggak? Nah, ikat itu di mana? Di tonggak, ya kan? Nah, tonggak ini kan sesuatu fondasi yang kita bangun. Apa? Itu jalan spiritual. Paham nggak? Jadi itu sila. Sila, samaya, komitmen tantra, sila bodhisattva, patimongsa sila, itu adalah ikat pada sesuatu yang kita bangun. Misalnya kita bertekad untuk membebaskan diri kita dari samsara, maka saya mengikat diri pada kehendak ini. Kalau enggak kan kita lihat. Jadi ikatnya apa? Patimongsa sila. Saya membangkitkan batin untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan samsara. Jadi kalau saya tidak mengikatkan diri kita pada kehendak itu, ya kayak bola, balon, benangnya diputus, ya dia kemana-mana sudah boleh, tak ada lagi. Jadi itu sila bodhisattva. Ya begitu juga sila Vajrayana, samaya. Saya mengikat pada praktek tantra, ikat itu. Nah, ketika kita diikat oleh sila, itu tumpuannya jelas ada, yaitu tumpuan sila itu apa? Itu ibarat ketika COVID, ya. Kita kan diikat oleh aturan tidak boleh keluar. Jadi pagar, kita boleh di dalam tapi pagarnya di luar. Nah, itu contohnya. Ketika kita di dalam ada COVID, kita boleh ngapain aja di dalam pagar, atas tidak boleh keluar. Kita keluar dimakan zombie misalnya. Di luar banyak zombie. Keluar pagar dimakan zombie, ya lihatlah. Nah, pagar ini apa? Sila yang membatasi. Nah, sila membatasi supaya membatasi apa? Gerak-gerik kita pada samsara. Sila ini adalah sesuatu yang membatasi gerak-gerik kita pada samsara. Jadi kita tahu kalau itu bahaya. Kalau kita tidak batasi, nggak bangun tembok, ya kita rusak, habis, kita dimakan, dan kita hanyut. Jadi sila itu membatasi gerak-gerik kita, perilaku kita, supaya nggak kemakan. Ya sama sih, ya gapnya di luar itu penuh dengan zombie. Nah, zombie-zombie ini bahaya, bisa makan kita. Supaya selamat, maka dia bangunlah tembok. Temboknya tinggi-tinggi, tebal-tebal. Nah, sehingga tembok ini melindungi kita dari bahaya zombie. Sama, sila zombie ini adalah setan-setan angin duniawi samsara, karma-karma. Nah, siapa yang dia maksud? Nah, setan-setan itu siapa yang dimaksud? Zombie-zombie itu siapa yang dimaksud? Bola salju gelinding sungai yang tadi itu, bola diikat ditiup angin, itu siapa yang dimaksud? Hayo, apa itu? Siapa yang dimaksud? Hah?
Hah? Apa? Apa? Nafsu keinginan. Benar tapi kurang pas jawabannya. Apa yang dimaksud? Benar tapi kurang pas jawabannya. Paham nggak pertanyaan saya? Zombie. Oke, dulu ada zombie. Kalau balon putus, balon ulang tahun ini loh, liar, ditiup angin, dah hilang dah. Balonnya hilang oleh tiup angin. Atau kita ketemu orang, ketemu dah hilang dah. Nah, melindungi itu supaya tidak kabur ya. Dibawa sesuatu kabur kan. Nah, apa yang membawa kabur itu? Apa? Hah? Klesa. Nafsu keinginan betul. Tapi apa maksudnya klesa? Paham nggak? Kalian tuh paham nggak? Hah? Nggak ngerti, nggak paham ya? Hah? Paham nggak? Apa paham mantuk itu paham atau tidak? Aku nggak melihat kayak orang paham. Apa yang menghanyutkan kita di dalam samsara sepanjang teaching berhari-hari ini? Klesa ya, karma dan klesa. Tapi yang setannya itu kan klesa, zombie itu. Klesa membuat kita hanyut toh. Nah, berarti kita harus ikat supaya tak hanyut toh. Ikat supaya nggak hanyut toh. Aware. Nah, contoh yang paling gampang itu tadi ada janji. Supaya ini, tahu-taunya kamu keluar janji, lenyap dah, entah hilang kemana. Berarti diikat toh supaya kita bisa balik lagi toh, karena janji. Nah, janji itu kan disebut komitmen, sesuatu ikatan antara kita sama sesuatu, ya kan? Diri kita sama tiang, tembok atau cagak itu kan ya. Supaya nggak liar ya. Nah, tali pengikat itu kan disebut komitmen. Nah, yang bahaya membuat kita hanyut itu kan sungai deras, ya kan? Sungai deras, zombie, sungai deras yang tadi kalau kita kemana-mana dihanyutkan sungai itu gelundung kan habis tuh, ya kan? Nah, yang menghanyutkan kita itu kan sungai deras dan zombie. Dan di dalam syair-syair teks-teks skrip teks-teks itu kan suka menggunakan dua istilah itu, zombie sama sungai deras. Nah, sungai deras, zombie itu apa yang menghanyutkan kita dalam samsara? Klesa. Karena dengan bikin klesa, dengan adanya klesa kita liar. Sekarang kan di Jisu kan jelas tuh klesa. Klesa adalah ini. Dia muncul dari objek, perhatian, kebiasaan. Dasarnya kan jelas itu kan di situ kan. Nah, kalau kita tidak mengendalikan diri kita yang tidak mengendalikan diri, emang kita bisa bisa disiplin. Nangkep nggak? Sila, sumpah tantra, sumpah bodhisattva itu kan sesuatu yang mengikat kita pada janji itu sehingga kita nggak liar. Dan itu adalah nanti kita bahas di situ, tapi itu sifatnya bajik. Maka ketika kita melatih sesuatu yang jelas. Tapi kalau kamu memakai jubah tapi tindakanmu sama aja dengan umat awam, batinmu liar, tidak terkontrol, membiarkan klesamu liar kayak sungai hanyut, ya sama aja. So now we know what the purpose of life. Ngerti nggak? Paham sekarang? Kita tuh tahu sekarang purpose of life kita apa? Tujuan hidup kita tuh apa? Dan tujuan selama jalanin hidup ini ngapain aja? Paham nggak? Nangkep sekarang ya? Dah. Lalu satu lagi.
Setelah ini penting sekali juga. Ini juga penting. Setelah kita melihat samsara yang begitu luar biasa, kan kayak terrible ya. Samsara itu, kita kan lihat samsara kita kan ya, perenungan kan lihat samsara kita ya. Tapi kan sama juga sebenarnya kita noleh lihat samsara orang lain. Kurang lebih ya sama lah. Jadi ada istilah gini. Tulisan orang bahasa Mandarin, "Ta ye hao bu guo na li qu." Misalnya kita dalam satu ruangan, saya panas. Kan kita ngomel nih, "Aduh aku panas." Tolonglah oleh orang lain. Oh ya, dia juga kurang lebih sama-sama panas. Oh dia lihat. Ta ye hao bu guo na li qu. Jadi dia ya nggak sebaik-baik amat juga kok. Bahasa artinya, dia baik juga nggak baik sampai gimana. Artinya apa? Dia baik dari aku, tapi baiknya juga nggak sampai gimana lah. Artinya apa? Artinya apa bahasa itu? Sama aja. Gini loh, dia baik, dia lebih baik dari aku, tapi ya nggak sampai gimana lah. Arti kata ini apa? Ya sama aja. Paham nggak? Ya saya baik di sini, dia baik di situ. Ya saya menderita sini, ya sama-sama menderita. Jadi ketika kita melihat kita menderita di dalam samsara yang nggak ada jalan keluar, itu arus sungai yang menghanyutkan, tenggelam dalam samudra samsara. Orang lain kan juga sama toh. Dia kurang lebih begitu ya. Nah, sekarang kita nggak bahas bodhicitta, tapi kita bahas gini. Orang ini saya keluarkan dia dari samsara itu mungkin enggak? Ini penting ini kalian dengar itu. Ada orang di depan saya menderita samsara, oke ya? Dia pasti hapu kona lici, berarti dia kurang lebih ya menderita samsara toh. Terus saya ingin keluarkan dia dari samsara. Mungkin enggak? Ya nggak mungkin. Paham nggak? Benar nggak? Bahwa saya ingin keluarkan dia dari samsara, bagaimana caranya? Dia bikin dia mengalami penderitaan samsara karena akibat karma dan klisa dia. Itu gimana cara saya menghentikan karma dan klisa dia? Menghentikan sebab-sebab begitu banyak. Satu, dia bikin berapa karma. Untuk menghilangkan segala hal agar karma tidak matang. Supaya dia lebih baik sedikit. Gimana caranya? Dan itu kalau satu karma. Yang dia pikul itu berapa karma. So, saya mungkin gak keluarkan dia dari samsara. Tidak mungkin toh. So, it mean impossible. Ya kan ya? Tidak mungkin. Satu-satunya cara dia keluar dari samsara apa? Dia sendiri belajar. Ya kan, satu-satunya cara agar kamu keluar dari samsara apa? Ya dia belajar. Kita belajar meditasi, merenung, oh saya ingin keluar dari samsara, cara praktek gini. Itu kalau dia tidak belajar, emang saya bisa keluarin dari samsara? Maka Buddha bilang, saya nggak bisa keluarkan kamu dari samsara, saya nggak bisa nuangin kemahatauan saya dalam sendok dan kamu minum. Itu maksudnya di kalimat ini. Saya nggak bisa cuci dosamu, celup-celup, kamu kayak baju, saya cop, terus gantung, terus kering, kamu masuk nirwana, nggak mungkin. Selain dia belajar dengan sendirinya, ya toh? Lu sama ketika saya ngomong kayak gini, lu mau keluar dari samsara, yuk belajar. Lu tidak, ya sudah lah, paham nggak? Buddha nggak bisa keluarkan orang dari samsara selain dia belajar, dia sadar, dia bangkit sendiri, dia sadar, dia bangkit sendiri, dia willing, dia praktek, dia jalan, dia keluar. Buddha hanya ngajar, membimbing, kasih tahu. Yang jalanin siapa? Nah, sekarang kalimatnya sangat jelas. Yang jalanin siapa? Masing-masing. Nah, sekarang kalimat Buddha nggak bisa keluarkan kita dari samsara itu seperti celup-celup baju, terus jereng, kotoran, hilang, itu mungkin nggak? Kan masing-masing belajar toh, praktek keluar dari samsara tuh lu mau apa tidak gitu loh, paham nggak? So, semua balik lagi ke masing-masing. Lu praktek apa tidak? Paham nggak kalimatnya di? Jadi kita mungkin nggak keluarkan orang dari samsara. Omong kosong. Buddha aja nggak bisa. Paham nggak? Buddha nggak bisa keluarkan orang dari samsara. Jadi mau nggak mau kita keluar dari diri sendiri dari samsara. Paham nggak? Caranya belajar, menyadari, bangkit keluar.
Nah, paham nggak? Nah itu. Kayak gini lah, film orang penjahat masuk ke penjara. Penjaranya serem. Dia mau keluar dari penjara. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya dia akalin. Ngeborleng, ngagali ke, ambil ini, gergaji jendela ke, apa ke, berupaya toh. Akhirnya berupaya, jebol, dia keluar ya. Tapi kan dia yang keluar cuma dia nggak bisa ajak rame-rame. Dia mau ajak rame-rame, ya ayo rame-rame gotong royong. Paham nggak? Paham nggak? Sadar nggak? Nah, itu kalimatnya dalam desa dipahami. Nggak bisa kita keluar dari orang dari samsara selain orang itu kita kasih pengarahan, kasih kesadaran, dia mau, dia keluar, yuk kita praktik bersama-sama. Tapi keluarnya pun masing-masing toh. Kan jumlah karma juga masing-masing toh. Paham nggak? Oke, jelas? Oke, sila ini fungsinya untuk apa, jelas nggak? Sila ini fungsinya mau 10 karma hitam, mau 10, mau Pancasila, mau Dwi Sila, mau Eka Sila, mau Samanera Sila, Samaneri Sila, Biksu Sila, Biksuni Sila, semua sama. Fungsinya apa? Jumlah aja beda. Mau 1, mau 2, mau 3, setiganya kamu punya sila. Fungsinya untuk apa? Mengikat batin pada caga sehingga batin kita nggak liar oleh klesa. Karena klesa ini yang ginilah, kita tuh terhanyut. Ada kapal nih terhanyut. Kalau kapal nggak diikat di dermaga kan kapalnya besok-besok yang punya kapal datang, kapalku kemana? Hilang sudah. Di bawah arus. Paham nggak? Ya, jadi sila ini penting nggak? Komitmen ini penting nggak? Nah, ada macam-macam. 1 sila, 2 sila, 3 sila, 5 sila. Wah, sisanya banyak. Yaitu paham dulu itu. Nah, fungsinya apa? Mendewasa. Saya pakai ke satu kalimat yang nggak bisa dibantah lagi. Mendewasakan batin kita sendiri. Batin kita kan lemah, lebay oleh klesa. Lemah, lebay oleh klesa. Siapa? Aku kan klesa juga. Pandangan tentang aku itu klesa. Lemah, lebay. Apalagi? Drama oleh klesa. Lalu, itu kan kayak bocah cilik. Didewasakan. Cara dewasanya apa? Jalanin sila. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Dia itu pelindung. Sila adalah melindungi. Melindungi apa? Itu tembok. Di luar banyak zombie. Paham sekarang? Nah, kamu itu suka takut punya komitmen. Takut diikat. Siapa yang takut diikat? Akumu gede takut diikat. Iya toh? Itu salah apa tidak? Parah apa tidak? Bahaya apa tidak? Buruk apa tidak? Bahayanya apa? Bahayanya apa? Bahayanya apa? Makin liar, tak terkontrol. Besok bisa keluar dari samsara nggak? Nggak mungkin. Kalau kita nggak mau punya komitmen, memang takut. Nih, siapa yang takut? Pandangan tentang aku ini takut. Nah, kalau begitu saya tanya, kalau kamu tidak mendewasakan dia, menjinakkan dia, mengharuskan dia satu persatu, bisa nggak menjadi jinak liar dari liar? Nggak bisa. Paham nggak sekarang? Ngerti nggak? Lebay, drama, oleh siapa? Oleh siapa? Oleh klesa. Siapa itu? Si Tuhan konsep aku ini. Aku mau, jadi sebenarnya segampang nanti dibahas di belakang. Aku ini mau senang, mau enak, mau ini. Dia nuntut sudah. Dia gelembung, gelembungnya mekar sudah. Aku. Pokoknya aku mau ini. Aku nggak mau diatur. Nah, paham nggak? Liar toh? Paham kan sekarang? Jadi kita bisa keluarkan orang dari samsara nggak mungkin selain dia berjuang sendiri. Buddha hanya ngajar. Jadi tugasku tuh hanya ngajar. Aku kasih tahu. Kalau tidak bisa ya sudah. Apa boleh buat? Paham sekarang? Fungsi sila di sini adalah menjadi matang, mendewasakan diri,
kokoh, stabil. Jelas nggak? Kalau tidak kan, ya berdrama lah, lebay lah, inilah itu, nggak bisa diatur lah. Kenapa nggak bisa diatur? Ya kalau kamu nggak bisa diatur terus seenaknya silakan nikmatilah itu arus samsara. Nah, arus samsara, arus itu disebut klesa. Zombie-zombie itu karma. Oke, kita sampai di sini. Dedikasi ini penting ini, dedikasi yang baik-baik, yang bagus-bagus demi pencapaian spiritualmu, jalan bertahapmu mencapai marga. Lalu dengan karma baik ini semua orang menderita, samsaranya hilang. Lalu dharma berkembang. Dagi jinye sapa gewadi tendong dolong kembangkan badan kepajen satu sampai temperi berdiri so.